Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan eh, melakukan praktikum tentang penghitungan balans cairan. Em, Sebelum kita mulai tentang penghitungan balans cairan, mungkin perlu kita bahas dulu tentang bagaimana cara monitoring cairan pada waktu pasien dirawat di rumah sakit. Jadi balans cairan baru bisa kita hitung kalau kita punya data pencatatan jumlah cairan masuk pasien. Nah, untuk bisa mencatat cairan masuk pasien, maka kita butuh form monitoring cairan pasien. Di beberapa rumah sakit ada banyak form yang menunjukkan tentang monitoring cairan, tapi saat ini saya hanya akan memberikan contoh satu saja. Izin untuk share screen dulu. Nah, ini adalah bentuk yang paling simpel dari monitoring balance cairan. Saya ambil satu aja contohnya ya. Nih, ini adalah salah satu bentuk contoh yang paling simpel untuk balance cairan. Eh, jadi pada form ini ada tanggal yang berisi jam dari mana kita mencatat pemasukan tersebut. Ya, terus ada kolom pemasukan atau input dan ada kolom pengeluaran dan ada kolom balance. Nah, sebelum kita lanjut soal pencatatan, eh, kita bisa tahu bahwa eh, ada beberapa metode untuk pencatatan balance cairan. Ada yang mencatat balance cairan itu per jam, ada eh, ada ruangan yang mencatat balance cairan itu per shift, ya per shift pagi, siang atau malam. Ada yang mencatat balance cairan per 24 jam. Nah, untuk di ruang rawat biasa, biasanya kita mencatat balance cairan itu per 24 jam, di mana 24 jam itu biasanya dimulai 1 jam sebelum shift pagi berakhir. Misalnya kalau shift pagi berakhir jam 7, maka mereka akan menghitung balance cairan dari jam 6 pagi hari ini sampai jam 5.59 besoknya. Ya, jadi biasanya jam 6 atau ada yang buat jam 7, ada yang buat jam 8, ya tergantung dari kebijakan masing-masing ruangan. Nah, sedangkan untuk pencatatan balance cairan yang per jam itu biasanya dilakukan di ruangan seperti eh, ruang pemulihan setelah operasi atau ruang recovery room atau di ruang rawat gawat darurat ya atau UGD. Di beberapa kondisi pasien itu seperti pasien jantung atau pasien yang sedang menjalani hemodialisis itu juga dihitung per jam. Nah, untuk ruang rawat khusus seperti ruang rawat intensif, ICU, ICCU, HCU, atau ruang rawat intensif anak, atau ruang rawat intensif neonatus, atau bayi berlahir, itu biasanya balas dilakukan setiap shift. Nah, sehingga eh, penghitungan balance itu bisa bervariasi. Nah, untuk kepentingan saat ini, karena kalian baru ini ya, baru belajar, maka kita akan hitung selama 24 jam. Nah, di eh, kolom pemasukan ini juga ada bagian yang namanya enteral. Enteral ini eh, semua pemasukan cairan yang dilakukan lewat oral, baik itu minum atau lewat NGT, itu dicatat di bagian enteral. Jadi ada yang buat enteral, ada yang buat oral. Dan ini juga ada pemasukan lewat parenteral. Nah, parenteral ini adalah pemasukan cairan lewat IV, ya, apakah itu infus atau lewat
obat, ya apakah itu infus atau obat itu dimasukin ke dalam catatan pemasukan cairan parenteral. Nah, idealnya setelah pemasukan ini ada kolom satu lagi untuk kolom lain-lain. Sehingga jika pasien ada dilakukan pembilasan lambung kah, atau pasien dilakukan pembilasan pada eh, anus kah, itu bisa kita masukkan. Dan kolom lain-lain ini sebenarnya bisa dimasukkan ke pemasukan kalau ada komponen lain, misalnya kayak air metabolisme ya. Jadi kita masukin ke dalam pemasukan. Sedangkan untuk pengeluaran ini ada BAK. BAK itu jumlah urin pasien yang bisa dihitung secara manual. Terus BAB pengeluaran pasien pada waktu pasien buang air besar, muntah. Dan kembali lagi saya biasanya lebih suka kalau ada kolom lain-lain di sini. Ini nggak ada ya, cuman sebaiknya ditambahkan sih kolom lain-lain di situ. Eh, nah, kita bahas dulu satu-satu. Untuk kolom parenteral, enteral itu adalah kolom lewat pemasukan oral pasien. Nah, bagaimana cara kita menghitung pemasukan oral? Yang harus diingat pada waktu kita melakukan penghitungan balas cairan bahwa eh, jumlah cairan yang dicatat itu adalah jumlah cairan saat cairan tersebut memang sudah habis atau memang sudah masuk ke dalam ini pasien ya, sudah masuk ke dalam lambung pasien. Jadi kalau untuk minum yang dicatat adalah jumlah cairan yang masuk. Nah, terkadang kalau kita di ruangan itu kan sulit kita mencatat setiap kali pasien minum, sehingga butuh strategi khusus. Misalnya seperti ini. Jadi kalau kita ingin menghitung balance cairan pasien, kita mungkin bisa sediakan satu botol minuman yang jumlahnya bisa diukur. Yang memang jumlahnya kita tahu, misalnya kayak kalau botol air mineral itu kan penuh itu isinya 600. Nah, kita bisa sediakan satu botol yang eh, volume botolnya kita tahu, terus kita beli label nama pasien dan ruangan, dan bisa kita komunikasikan kepada keluarga pasien. Ya, kita bisa bilang atau pada pasien, Bapak, Ibu, hari ini Tuan A, eh, kita akan menghitung jumlah cairan masuknya. Tujuannya untuk melihat apakah cairan yang masuk dan keluar itu seimbang. Sehingga kita butuh kerjasama Bapak Ibu. Jadi Tuan A eh, sebaiknya minum dari botol ini saja ya, baik untuk makan, untuk minum obat, airnya diambil dari botol ini saja, hanya untuk Tuan A. Ini sudah saya kasih nama. Nanti kalau misalnya cairannya sudah habis, Bapak Ibu bisa laporkan ke nurse yang ada di nurse station. Nanti saya isikan lagi gitu. Jadi misalnya kalau pasiennya melapor atau keluarga pasien melapor jam 10 ya, jam 10 nurse itu minumannya sudah habis. Nah, kita tinggal catat di sini di kolom yang ini jam 10, terus jumlah cairan yang masuk itu 800 6 sorry 800 600 cc. Jadi hmm, lebih gampang untuk pencatatan. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Nah, untuk enteral ini juga bisa kita eh, masukkan jumlah dicatat jumlah cairan yang masuk lewat NGT ya sesuai dengan soal yang sudah saya berikan. Jadi kalau misalnya jam 10 kita masukin makanan lewat NGT itu 150 seperti soal ya, 150 ditambah 10 pembilas. Nah, sehingga kita tulis di sini 160 cc. Itu untuk pemasukan oral. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya untuk parenteral. Parenteral ini juga jumlah infus yang masuk, yang sudah habis. Misalnya nih, ada pasien yang melapor, nurse itu infus di ruangan A sudah habis. Jadi kita bisa catat, misalnya dia melapor jam 11 itu di kolom parenteral ini atau kolom infus ini 500. Nah, 500 ini adalah jumlah cairan yang sudah habis, bukan jumlah cairan yang kita ganti atau kita pasang, gitu ya. Nah, selanjutnya kita butuh kolom untuk air metabolisme. Nah, untuk air metabolisme sebaiknya ditulis di lain-lain ya, di bagian terakhir pada waktu kita mencatat. Misalnya kita mencatat di jam 6, kita akan melakukan balance jam 5.59. Nah, di
kolom 559 itu kita tulis jumlah air metabolisme. Di sini nggak ada, tapi kita bisa tambahkan kolomnya satu. Itu untuk pemasukan. Nah, selanjutnya makan. Nah, makan itu masuk ke dalam enteral, ya, pemasukan lewat oral. Nah, permasalahannya makan itu sulit buat diukur. Ya, sulit buat diukur. Eh, Kalau mau, kita bisa menimbang piring pasien sebelum berapa, setelah makan berapa, terus selisih antara piring eh, sebelum dan setelah itu adalah jumlah cairan yang masuk. Kita bisa asumsikan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, maka untuk proses pencatatan ada yang mm, membuat perkiraan tertentu. Jadi, setiap satu kali makan, kalau makannya tidak berkuah, maka kita bisa nilai menjadi 100 cc. Ya. Jadi, kalau tiap kali makan, makannya nggak berkuah, maka kita bisa kategorikan dia 100 cc. Nah, sedangkan kalau misalnya dia makan makanannya tidak berkuah, sorry tadi, kalau makan terus dia makanannya tidak berkuah, maka kita bisa hitung jumlahnya sebagai 100 cc. Misalnya kita tanya pada pasien, pagi ini Bapak makan? "Eh, iya. Terus makannya berkuah atau tidak, Pak? Tidak, nggak pakai kuah. Habis atau enggak, Pak? Habis. Nah, maka misalnya kalau kita catat jam 8, kita bisa tulis jam 8 jumlah pemasukan enteral itu makan 100 cc karena makanannya habis. Tapi kalau makanannya berkuah, maka kita bisa tulis 150. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya eh, itu untuk pemasukan. Jadi pemasukan itu terdiri atas oral, bisa minum, makan, terus parenteral, infus kalau misalnya ada. Terus ada lagi obat-obatan. Jadi obat-obatan itu misalnya kita masukin obat jam 12 siang, 10 cc, maka kita bisa catat di parenteral ini jam 12, 10 cc. Nah, untuk selanjutnya untuk pengeluaran, ya, BAK itu dihitung sesuai dengan jumlah pasien, eh, BAB itu kita hitung dari jumlah ini pasien. Apa? BAB itu sulit untuk diukur ya, jadi kita bisa asumsikan sekali BAB itu jumlahnya 100 cc. Nah, itu saja untuk muntah tinggal dicatat dan IWL kita tambahkan nanti sesuai dengan perhitungan IWL. Oke, eh, kita selanjutnya bahas soal eh, ini ya, jumlah cairan. Nah, tadi kalau misalnya sudah terisi semuanya, maka kita tinggal hitung berapa balance cairan pasien. Nah, untuk menghitung balance cairan pasien, data yang kita butuhkan adalah nama pasien, berat dan berat badan pasien, serta suhu. Suhu ini nanti akan menentukan berat badan pasien akan menentukan jumlah air metabolisme dan jumlah eh, IWL atau insensible water loss. Nah, IWL selain ditentukan oleh berat badan juga ada banyak faktor yang mempengaruhi ya, seperti usia, jenis kelamin, dan yang terutama adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka IWL akan meningkat. Kalau seseorang demam, ya, maka perhitungan IWL-nya akan ditambah dengan IWL demam. Nah, kapan pasien dikatakan demam? Kalau suhunya di atas 37,5. Nah, itu nanti kalau misalnya pada soal kita dapat suhu pasien 37,5, di atas 37,5, maka perhitungan IWL-nya adalah IWL demam. Oke, nah ini untuk landasan teorinya silakan dibaca ya. Ada asupan cairan itu apa aja, pengeluaran cairan itu apa aja, ya. Asupan, terus pengeluarannya ada urin, keringat, feses, dan IWL. Nah, untuk IWL, eh, karena kita bicara soal orang dewasa, maka standar IWL yang kita pakai adalah 20 cc per kilogram berat badan per hari.
Nah, kita langsung masuk ke prosedur perhitungan balance cairan ya. Yang pertama harus kita identifikasi itu dalam perhitungan balance kita hitung dulu eh, air lewat makanan dan minuman, terus air lewat cairan infus, terus air lewat terapi injeksi, dan air lewat metabolisme. Untuk orang dewasa, air metabolisme itu jumlahnya 5 cc per kilogram berat badan per hari. Ya, untuk anak-anak ini konstantannya, tapi untuk PKDM ini kita akan hanya bahas air metabolisme untuk orang dewasa. Nah, selanjutnya untuk output, itu yang kita hitung jumlah cairan lewat urin, terus lewat feses. Nah, di sini kalau kondisi normal, saya sudah juga tuliskan 1 kali BAB, itu jumlah fesesnya 100 cc. Muntah perdarahan, eh, luka drainase lewat cairan luka terbuka atau NGT, itu jumlahnya berapa cc, dan IWL ya. IWL di sini kita hitung 15 sampai 20 cc per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk kepentingan ujian dan untuk kepentingan pencatatan kita pada waktu selama skilab ini, maka jumlah IWL-nya adalah kita anggap 20 cc. Ya, setelah itu kita hitung jumlah input dan output, terus kita bisa minta teman sejawat untuk mengecek hasil perhitungan dan dokumentasikan. Nah, evaluasinya hitung balance cairan berdasarkan kasus yang diberikan. Baik, kita eh, masuk ke ini ya, balance cairan. Kasus. Nah, ini kasusnya seorang laki-laki usia 50 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa medis stroke iskemik. Ya, pasien tampak lemah dengan kesadaran medis, terpasang ACL, 500 cc per 8 jam, NGT, dan Foley kateter. Foley kateter ini selang untuk buang air kecil. Jumlah infus yang digunakan adalah 1.005, yang ini jumlah intake dan outputnya 1.500 per 24 jam, berarti dalam 24 jam dapat 1.500. Jumlah susu via NGT 150 cc per 3 jam. Nah, terus jumlah air untuk membilas 10 cc setiap kali pemberian. Jumlah urin 24 jam lewat folic catheter adalah 1.700 dengan warna kuning. Berat badan pasien 70 kg dengan tinggi badan 170. Tanda-tanda vital 140 per 90, pernafasan 24 kali per menit, frekuensi nadi 90 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Nah, kita bisa tandain di sini bahwa data yang bermakna untuk dimasukkan ini adalah jumlah urin selama 24 jam, berarti data ini penting ya. Terus selanjutnya data ini juga penting. Per 3 jam berarti kita perlu tahu selama 24 jam berapa jumlah yang masuk. Nanti kita tinggal tambahkan perkalian ya. Terus jumlah urin lewat PT ini juga penting. Nah, data lain yang penting adalah data berat badan pasien karena kita bisa menghitung air metabolisme dari sini, dan data suhu untuk menentukan apakah IWL yang kita hitung itu IWL demam atau tidak. Oke, ini data yang eh, bisa kita selanjutnya kita selanjutnya kita coba kerjakan soal tersebut. Apa tuh? Oke, nah baik ya.
Eh, saya baik. Coba saya copy dulu soalnya di sini. Oke, baik. Data tadi kita bisa tahu bahwa Tuan A ya, berat badan 7. Baik. Dari data tadi kita dapat Tuan A berat badan 70 kilogram. eh, Terus suhu sorry, 37 derajat Celcius ya. Nah, eh, kalau dari data tadi kita bisa dapat bahwa identifikasi dulu jumlah input pasien. Apa aja yang termasuk dalam input? Tadi ada infus ya. Infusnya jumlahnya infusnya jumlahnya kita kerjakan aja di sini nih. Infusnya jumlahnya 1.700 cc ya. Terus untuk outputnya, untuk infus, terus jumlah yang masuk lewat oral, NGT, itu 150 cc per 3 jam. Nah, eh, berarti jumlah makanan yang masuk ke NGT itu adalah 8 kali. Dari mana dapat 8 kalinya? 24 dibagi dengan 3. Ya, karena tadi kan dapatnya per 3 jam. Nah, selama 24 jam berarti dia dapatnya 8 kali kan. 24 bagi 3 dapatnya 8. Jadi 150 ini kita kalikan dengan 8 karena keterangannya per 3 jam ya dapatnya 1.200 mililiter. Nah, setelah itu setiap kali diberikan makan kan dia dibilas. Jadi pembilasnya itu berapa tadi? 10 cc. Dikali juga dengan 8. Dapatlah 80 cc. Nah, itu pendapat apa intake pasien yang kita ketahui tadi ya. Terus pasien nggak ada makan, jadi makan tidak kita catat karena nggak ada makan. Terus selanjutnya adalah pengeluaran lewat air metabolisme. Nah, air metabolisme ini kita hitung setelah 24 jam ya, jadi di akhir shift. Jadi air metabolisme itu jumlahnya 5 cc per kilogram berat badan, jadi harus kita kalikan. Jadi 5 kali BB pasien. Nah, karena BB pasien adalah 70 kilogram, maka 5 kali 70 kita dapat 350 cc. Nah, ini kita total ya. Jadi total
intake pasien adalah 3.130 cc. Nah, ini adalah total intake. Oke, selanjutnya kita hitung lagi setelah kita dapatkan intake, kita hitung jumlah output pasien. Output pasien. Nah, apa aja yang jadi output pasien? Tadi ada urin. Urin jumlahnya, ya, urin jumlahnya 1.700 ya. Jadi, kita masuk lagi ke sini. Urin jumlahnya 1.700 cc. Nah, muntah nggak ada, pasien nggak ada keterangan dia BAB. Nah, jadinya kita hitung, oh tidak kita hitung BAB-nya, karena pasiennya nggak ada BAB tadi di data. Nah, berarti kita tinggal hitung IWL. Untuk kepentingan ini, kita tentukan IWL-nya 20 cc per kilogram berat badan. Jadi, kita kalikan 2 cc kali berat badan pasien. Dapat 1.400 cc ya. Sorry. 20 kali 1.400 cc. Nah, dapatlah yang lain nggak ada lagi, muntah tidak ada, sehingga total output itu adalah 3.100 cc. Nah, setelah kita dapat total input dan total output, maka kita bisa hitung balasnya. Jadi, ya. Jadi kita dapat balance-nya selalu jumlahnya input kurang output ya. Input kurang output. Nah, di sini kita dapat inputnya kita dapat input pasien sehingga kita dapat 3.130 dikurang 3.100. Maka kita dapat input pasien positif. Nah, ini harus dibunyikan ya, positif atau negatif. Positif 30 cc. Nah, setelah kita dapat nilai balance cairan, kita harus lihat apakah ada dua hal yang harus kita lihat. Apakah rentang balance-nya normal atau tidak. Ya, eh, dan yang kedua, apakah diuresis pasien normal atau tidak. Diuresis pasien itu adalah jumlah urin dibagi eh, berat badan pasien kali ini, lama perhitungan balance. Ya, jumlah urin, lama pengumpulan urin. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah balance-nya normal atau tidak. Nah, balance itu yang normal balance. Balance itu yang normal adalah kalau dia berada di positif negatif 10% dari input. Jadi kan intake pasien ini, intake pasien kan 3.130 cc ya. Nah, 10%-nya itu 313 ya. Nah, 313. Nah, jadi rentang balance normal pasien itu berada di antara berada di antara negatif ya negatif 313 sampai
sampai positif. Jadi balance pasien berada di antara negatif 313 sampai positif 313. Nah, inilah balance normal pasien. Nah, kalau kita lihat CC ya, kalau kita lihat dari balance pasien yang ada sekarang, ya, itu pasien kan positif 30. Nah, positif 30 kan masih berada pada rentang garis antara eh, negatif 313 sampai positif 313 ya. Jadi, balance pasien normal. Nah, kalau misalnya balance-nya berada, misalnya nih kita dapat data eh, kurang dari 313 ya, misalnya kita dapat balance pasien negatif 500 gitu. Maka kita bisa angkat, itu bisa menjadi data untuk masalah keperawatan defisit volume cairan gitu. Nah, kita harus cek juga dengan kondisi klinis pasien ya. Kalau misalnya kita dapat balance-nya negatif jauh gitu ya, negatif 500. Terus klinisnya misalnya pasien merasa kelelahan, terus tanda-tanda vital itu lemah, terus bibir kering, pasien nampak lesu. Nah, itu bisa kita angkat diagnosa kekurangan volume cairan. Nah, demikian pula sebaliknya ya. Kalau misalnya balasnya kita dapat positif 500, itu kan berlebih. Nah, tidak berada pada rentang yang normal yang ini. Nah, kita harus cocokin juga dengan kondisi klinis pasien, apakah ada udem pada matanya, apakah pasiennya sesak. Nah, sehingga eh, kalau misalnya cocok antara data klinis dengan balasnya, kita bisa angkat masalah keperawatan, kelebihan volume cairan. Oke, oke ya, itu untuk penghitungan balance. Nah, sekarang saya coba, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya saya akan coba eh, buat soal untuk kasus pasien yang demam. Jadi, untuk pasien yang demam, maka kita, eh, ya, untuk pasien demam, maka kita perlu hitung balance-nya, IWL-nya menjadi IWL demam. IWL demam ya. Contoh kasusnya, coba saya waktu dulu. Nah, ini. Mudah-mudahan saya bisa mengcopy soalnya nih. Nah, ini saya dapat data nih. Pasien Tuan Budi eh, yang usia 28 tahun dengan diagnosa demam berdarah Dengue dan hasil pengkajian didapat tekanan darah, nadi, dan suhu. Nah, suhunya ini kan 38,3 ya. Terus jumlah cairan masuk, ringer laktat, minum dan makan 2 kali tanpa kuah dan dihabiskan. Jumlah urin 24 jam, BAB 2 kali, muntah dan drainase tidak ada. Berat badan 60 kg. Nah, sekarang kita perlu identifikasi dulu datanya. Tuan B, kita eh, 28 tahun, terus kita punya berat badan pasien 38, sorry, 60 kilogram. Lalu kita punya data suhunya 38,3 ya. Nah, 38,3 ini adalah eh, kondisi demam. Ya, jadi demam kalau pasien suhunya di atas 37,5, maka pasien kita bilang demam, sehingga IWL pasien nanti yang akan kita ukur adalah IWL demam. Eh, ini untuk datanya, terus untuk data input pasien, pasien termasuk dalam input berarti infus ya. Di sini ada
infusnya berapa tuh? 1.200 mililiter. Karena ini pakai mililiter, kita ikut aja pakai mililiter ya. Cc dan mililiter itu sama. Terus minumnya dapatnya 1.000 mililiter ya. Lalu data apa ini yang masuk dalam pasien? Apalagi? Oh, makan. Makan, ini tadi ya, ada makan sebanyak 2 kali tanpa kuah. Tadi kita sudah sama-sama sepakati bahwa sekali makan kalau tanpa kuah itu 200. Jadi kalau dia makan 2 kali, maka 2 kali 100 ya. Dan habis ya, maka kita punya data untuk makan 200 mililiter. Ada lagi untuk input, sepertinya tidak ada. Nah, berarti kita hitung air metabolisme. Nah, air metabolisme pasien berdasarkan berat badan. Jadi kita kali 5 kali 60 mililiter, maka kita dapat 300 mililiter. Jadi total input pasien, totalnya berapa nih? Total input pasien itu sama dengan 1.200 tambah 1.000, 2.200 tambah 200, 2.400. Ya. Terus tambah 300, 2.700. Ini untuk intake. Nah, selanjutnya kita hitung lagi output pasien ya. Output pasien. Kita hitung output pasiennya di sini ya. Output. Nah, output pasien apa aja? Eh, urin. Urin 1.500. Terus BAB-nya 2 kali. Jadi 2 kali 100. Kita dapat 200 mililiter. Terus kita hitung IWL. Muntah dia nggak ada ya. Kalau ada muntah kita masukin muntah. Kalau nggak ada ya udah kita dimasukin. Nah, untuk IWL pasien itu eh, karena pasiennya demam, maka kita hitung IWL demam. IWL demam itu rumusnya sama dengan IWL normal ditambah, kurungnya ada 2 ya, ditambah 200 kali suhu pasien kurang suhu pasien dikurang 36,8. Nah, ini konstantanya ya. Nah, jadi IWL
Berarti kita hitung lagi IWL normal pasien kan, eh berat badannya berapa tadi tuh? Oh, sorry, maaf. Hmm, Ini ya, udah ya. Nah, berat badan pasien kita dapat 60 ya. Jadi berat badan pasien 20 kali 60 ditambah 2 ditambah 200 kali suhu pasien 38,3 ya. 38,3 kurang 36,8. Apa tuh? Terus 20 kali 60 1.200 ditambah 200 kali 36,8 38,3 kurang 36,8 dapatnya 1,5 ya. Nah, sama dengan 1.200 ditambah berapa nih? 2 kali 1,5. 300 ya. Dapatnya 300. Nah, berarti IWL-nya totalnya 1.500 ml. Nah, terus kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan maka total output berarti urin 1.200 tambah BAB 200, 1.500 tambah BAB 200 terus ditambah ini 1.500 ya. 1.700 ditambah 1.500 dapatnya 3.200 ya. Total output 3.200 ml. Nah, lalu ini udah kita dapat input 2.700, total output 3.200, maka lalu kita hitung balance-nya. Jadi balance cairan pasien adalah 3.200 ml sorry, input ya. Inputnya 2.700 dikurang 3.200. Sama dengan berapa kita dapat? Negatif 500 ya. Nah, sekarang kita lihat apakah ini normal atau tidak. Normal atau tidak. Nah, rentang normal pada pasien berdasarkan inputnya adalah 10% dari negatif positif, 10% dari intake. Jadi 10% dari 2.700. Nah, maka dapatnya 270 ya. Jadi rentang normal pasien, rentang normalnya berada di antara negatif 270 ml sampai sampai positif 270 ml. Nah, masalahnya pada pasien ini jumlahnya sudah negatif 500, maka kita bilang kemungkinan kemungkinan defisit volume cairan. Jadi kita harus cek tanda klinis. Nah, oh ya, tadi saya belum bahas soal diuresis ya. Coba kita nilai diuresis pasien ini. Diuresis. Nah, diuresis normal itu diuresis normal itu eh, berada di antara 0,5
sampai 4 mililiter per kilogram PB per kilogram berat badan pasien per jam. Ya, eh diuresis itu rumus diuresis itu urin pasien dibagi dengan berat badan pasien kali jam shift, jam eh, jam perhitungan. Jadi kalau kita hitungnya dalam 24 jam urinnya berarti dibagi dengan 24 jam. Jadi diuresis pada pasien ini, nah diuresis pasien ini urinnya kan jika pada pasien di atas ya, pada pasien ini eh, urin 1.500 mililiter BB 60. Maka jumlah urinnya diuresisnya diuresisnya sama dengan 1.500 dibagi dengan 60 kali lama perhitungan tadi kan 24 jam urinnya nih ya. Nah, ini silakan dihitung sendiri apakah normal atau tidak. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Hmm, silakan dikerjakan nanti soal yang sudah saya berikan. Ada 2 soal nanti yang akan saya berikan, silakan dikerjakan ya. Eh, satu aja, ada 1 soal, silakan latihan untuk mengerjakan soal tersebut. Saya tutup pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf. Eh, masih ada soalnya ya. Ini soalnya saya tulis saja di sini supaya kalau misalnya kalian ini lihat sampai akhir, yang lain bisa lihat ya. Jadi bisa belajar. Nah, ini soal yang saya berikan. Silahkan dikerjakan soalnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.